Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Masih bersama saya Yusuf Ucup Kerik dan rekan saya yang di Jakarta, Bro Didik. Saya Didik Haman. Apa moto kita, Bro? Ada podcast Tex Army FC mengacak-ngacak fans kardus keluar dari guanya. Asik. Terutama yang kemarin kalah 2-1 ya. Iya. Nah, siapa lihat yang kalah 2-1 itu ya, semangat lah dong. Ini cuman Anda tuh biasa tuh di sepak bola ya. Biasa. Kadang menang, kadang draw, kadang kalah. Kadang kalah tipis, kadang kalah telak. Iya. Jujur aja kemarin saya juga kaget nih, apa kasihan malah masuk Hampton kemarin tuh. Jujur, beneran. Nggak tega gitu. Bang Ucup nonton? Ya sebentar, cuma sampai 4-0 tuh bangun gitu ya. Habis nonton sebentar Arsenal, habis itu ya udah. Ya kebangun lagi waktu babak kedua tuh babak berapa gitu ya udah. Habis itu ya lihat aja itu. Nih, gak deg-degan lah, tapi gak tega juga lihat Southampton gitu aja. Nanti Lagian malam itu ya, kenapa? Didik ya. Hah? Siap. Lagian itu kenapa sih anak muda umur 19 tahun pakai jejak kakinya pahanya si McTominay menit kedua? Ya, iya darah muda biasa. Iya. Oh ya, ngomongin itu darah muda ini. Ngomongin straight darah red muda card ini. emang. Ya ngomongin darah muda ini yang terkenal akademi itu tentunya La Masia. Nah, di sini kita udah hadir guest star kita, bintang tamu dari Jakarta ya, Bro ya. Mahe Kusuma atau Mahe Halo, Mahe Jlovic. Halo, ya. Silakan disapa dulu. Halo. Nama dan ininya dan pekerjaannya tentu sama kayak kita. Penempatan di mana nih, Bro? Sekarang Serang. Serang, oke. Iya, Siap. Kanwil, Banten. Kanwil, Halo, Banten. saya Kusuma. Sebutannya apa sih ini? Viewernya? Iya, kita belum ada sih, teman-teman aja. Belum ada yang formal lah. Belum kayak yang Tex lain. Army semua. Saya Mahe Jlovic. Mejo. Georgic. Pemilik. Boyan Georgic. Bukan. Mahe Jlovic. Sinisa Mahe Jlovic. Oh, Mihailovic. Oke. Mahe Jlovic. Mahelovic. Pemilik tendangan bebas kaki kiri ternama. Ngomongin Barcelona tapi Mahe Jlovic ya. Jadi omong-omong cinta pertamanya beneran Barcelona atau klub Italia gitu? Karena cinta pertama banget MU dong. Justru MU. Sama nih. Sama. Selamat apa enggak sih? Tadi udah dibahas agak kasihan. Iya, kalau udah juara, kalau sekarang tetap 3 poin, menang 0, menang 1-0 tetap sama 3 poin. Dulu cinta pertama MU gara-gara Solskjaer sama Sheringham. Oh, SAS, iya. Iya, karena menang lawan Munchen. Dan itu di Camp Nou ya? Iya. Iya, betul. Habis MU baru sukanya Lazio. Habis Lazio baru tuh naksir Ronaldinho. Oh, karena Ronaldinho. Jadi pertama Ronaldinho. kali suka Barca gara-gara Ronaldinho ya? Iya, kayaknya sampai sekarang nggak ada orang lain yang lebih menghibur daripada Ronaldinho. Itu aura menghiburnya tuh nyampe gitu ke kita. Dia main enjoy gitu. Dan dia main juga senyum gitu, nggak pernah kelihatan marah-marah, emosi, hampir nggak pernah. Apapun yang terjadi dia happy banget gitu. Kita ngelihat juga seneng. Jadi dia gaya-gaya itu nggak kelihatan sombong gitu, meskipun gaya apapun. Ya, walaupun kehidupan malamnya juga luar biasa ya, yang bikin hancur dia ya. Berhasil kecuali kakak, gitu semua. Iya. Jadi itu kira-kira 2003-2004 ya waktu lihat Ronaldinho itu. Awal gabung kok nggak salah. Kalau agak seneng sih zaman Rivaldo Clifford itu ya, waktu Van Gaal. Dulu suka tuh karena kan awal-awalnya tuh gara-gara CM ya, CM2, CM3. Championship Manager. Iya, waktu masih CM namanya, waktu masih bulat-bulat. Belum ada bulat-bulat, malah baru komentar doang. Itu dulu kalau nggak salah
Van Gaal itu formasinya 3-3-3-1. Ya. Itu dulu suka karena aneh aja. Karena nggak tahu aja formasi kayak gitu. Dulu taunya 4-4-2, 3-5-2, ini kok 3-3-3-1, aneh. Iya. Padahal zaman itu belum dikenalin kayak false nine yang kayak sekarang dipakai Pep ya. Ya mungkin Belum ada ada ya, ya, cuman waktu itu nggak sadar aja. Nggak sadar kalau itu namanya, pokoknya ngelihatnya gitu. Iya, Baru iya, pas iya. Ronaldinho main tuh seneng aja lihatnya. Tapi benar itu ya, Mas Mahe. Apa tuh? Formasi Barca yang Louis van Gaal yang 3-3-3-1 itu memang kayaknya reinkarnasinya Johan Cruyff di Barcelona juga ya. Jadi modifikasi formasi, mainnya Bisa dia jadi. tetap agresif. Iya. Ya Van Gaal kan gitu kan. Sebelum di MU ya. Van Gaal kan terkenalnya Belanda banget, Cruyff banget. Dan nggak peduli gitu, nggak terlalu lihat hasil dia. Kalau di Barcelona kan nggak sukses amat sebenarnya. Tapi tetap didewakan gitu. Terus yang suka dari Van Gaal itu dia ngorbitin pemain muda terus tuh ya. Kayak Puyol, itu bagusnya. Xavi Iniesta dari dia kalau nggak salah ya. Iya benar, Xavi terutama. Ya terus momen pertama yang paling bagus, paling indah bersama Barcelona itu tentu final Champions 2006. Benar gitu? Kalau momen paling indah ya sebenarnya, yang paling indah banget nih yang gue pasang wallpaper nih. Zoom background. Ini ya. Ini yang okay. champion terakhir ya, Mas? Bukan malah. Bukan. Jadi treble. Kalau yang seru itu kan waktu final MU Barca tuh, karena dua-duanya suka, jadi waktu nonton udah duduk aja siapa yang menang nggak masalah. Tapi kalau sebagai fans Barcelonanya, saya rasa kan Barcelona tuh ngakunya meske un klub ya, bukan klub sepak bola biasa. Sekedar klub. Iya, bukan sekedar klub. Nah ini salah satunya ini nih. Ini gue cerita dulu ya bentar ya. Jadi ini line up tahun 2012. Kurang lebih bulan November, ini mau lawan Levante nih, away. Ini kalau kita lihat tuh, yang di bawah ada Puyol, Xavi, Iniesta, Fabregas, Dani Alves, Messi, Pedro, Alba, Busquets, Pique, sama Valdes. Ini 10 dari 11 starternya ini La Masia. Iya, betul. Dani Alves. Ini seminggu sebelumnya ini sama 10 dari 11 juga La Masia, kecuali bek kirinya waktu itu Adriano. Alba cedera atau absen kenapa gue lupa. Cuman bek kirinya Adriano. Nah, di seminggu kemudian ini line up-nya. Cuman bedanya spesialnya ini Dani Alves tuh nggak lama main, cedera dia, diganti sama Montoya. Montoya ini La Masia juga. Jadi 11 orang pemainnya ini La Masia. Jadi menurut gua ini puncak filosofi meske un klubnya itu. Itu masih Guardiola atau udah ganti ya? Masih Guardiola. Masih Guardiola. Guardiola begitu nggak ada. Terus begitu nggak ada Ronaldinho udah pasti Guardiola tuh. Guardiola kan yang depan Ronaldinho sama Deco. Betul. Iya. Ya itu gua ngerasa puncak Barcelona sebagai meske un klub ya di sini. Karena habis itu lama-lama turun. La Masia-nya makin hilang satu-satu. Filosofi mainnya hilang dikit-dikit. Apakah ini musim terakhir, jelang musim terakhirnya Puyol juga ya, Mas ya? Puyol ini waktu belum itu ada kaptennya masalah. Puyol ini ya? Puyol dong. Iya. Puyol. Mascherano belum masuk kan ini kan? Belum. Mascherano kalau nggak salah 2009-2010 ya. Setelah 2009-2010 ya waktu masuk ya. Lupa ya. Enggak. Atau 2010-2011 belasan, ya. Udah belasan kayaknya Mas Ucup. Iya. Soalnya aku ingat dia masih di Liverpool tuh waktu yang 2008-2009. Iya. Yang 2010 ternyata. 2010 masuk Barcelona dia. Sampai 18. Ya? 10 sampai 18 ya. Jadi ini harusnya ada kayaknya, tapi di bench. Datang kan DM kan. DM
backupnya Busquets, tapi beda banget mainnya. Akhirnya nggak kepake di DM, lama-lama Puyol pensiun, digeser ke belakang. Terus sebagai fans nih, kemunduran Barcelona ini, itu asalnya dari sebagai fans Barcelona? Itu dari boardnya, dari pelatihnya? Presiden, nah, itu gimana? Jelas tuh. Jadi kalau zaman jaya-jayanya Pep itu kan masih Laporta ya. Laporta, iya. Laporta. Kalau dikenalnya di fans Barcelona tuh Laporta ini banget, sepak bola banget ya. Filosofinya dia tuh sepak bola. Dia mengagungkan nilai-nilai sepak bola lah. Bisnisnya belakangan. Jadi waktu di akhir jabatan itu kan, kalau Barcelona itu pemilikannya kan beda sama yang lain ya, karena dia dari orang-orang, sosio namanya. Sosio ya. Jadi pemiliknya itu sosio, pemilihan presiden itu juga lewat sosio. Dia waktu Laporta terakhir itu di image-kan dia nggak bisa bikin Barcelona itu bagus secara ekonomi. Akhirnya diganti sama Rosell pertama, dia akuntan. Sandro Rosell yang akhirnya juga dipenjara karena kasus. Nah, sejak Rosell itu filosofi sepak bolanya pelan-pelan hilang, lebih ke nyari duit. Diganti Bartomeu kan. Bartomeu kan wakilnya. Walaupun sebenarnya masih kronis. Walaupun sebenarnya di era Rosell juga masih kejayaannya, masih sisa-sisa kejayaan Barcelona masih ada kan? Masih banyak trofi lah era itu. Ya. MSN. Ya. Jadi dia selamatkan MSN itu. Hat-trick kedua. Treble kedua, sorry. Treble kedua. Jadi sebenarnya sebelum treble itu udah banyak yang menyayangkan. Maksudnya banyak hal yang di zaman Pep itu keren, bikin Barcelona keren, udah mulai hilang. Dan pas treble itu mendekati pemilihan presiden baru sebenarnya. Kepercayaan sosio tuh udah mulai turun, tapi begitu dapet treble jadi naik lagi, jadi kepilih lagi Bartomeu. Jadi sebenarnya yang dikhawatirin tuh udah lama tuh. Sekarang kan kesannya Barcelona lagi hancur banget kan. Sebenarnya diramalkan udah lama, kalau yang megang masih Bartomeu, karena bisnisnya tuh sebenarnya kalau dipikir-pikir jelek banget tuh cara dia berbisnis. Ambil pemain dari mana nggak jelas, kebutuhannya apa nggak tahu. Ya Laporta juga belum tentu bagus, tapi nggak sehancur Bartomeu gitu cara pilih-pilih pemain. Iya. Sempat nggak kepikiran kalau Barcelona ini bakal kayak klub-klub Eropa yang lain, yang elit gitu, dibeli konsorsium lah atau orang kaya gitu? Ada nggak? Atau setuju nggak fans seperti itu? Enggak sih. Lah ini Laporta kan maju lagi nih. Maju lagi. Kayaknya kandidat terkuat juga. Cuma jadi Bartomeu kan, kalau sekarang posisinya Bartomeu kan udah dapat vote of no confidence ya. Apa tuh? Mosi tidak percaya. Dari sosionya udah. Jadi ini lagi dalam masa transisi buat ngadain pemilu, pemilunya di sono, Laporta yang maju salah satunya. Nah ini tapi sama panitianya ini dilambat-lambatin. Kayak emang dibikin pos-pos supaya ninggal image. Jadi termasuk tiba-tiba kontrak Messi jadi polemik itu, kita kalau yang nonton bingung juga, ini beneran seperti itu atau memang di blow up atau ditambah-tambahin bumbu biar ada masalah apa-apa, ini kurang tahu detailnya karena akhirnya suasana jadi nggak harmonis kan. Nah ini kalau balik ke Laporta lagi, ada harapan balik lagi. Kayak dulu kan meskipun nggak ada sponsor, tapi ternyata masih klub paling tinggi juga penerimaan kan. Ya. Dulu tetap papan atas gitu, terus pemain-pemain. Jadi dulu kan ini itu Fabregas, Alba, ya emang dia dibeli ya. Emang asli La Masia tapi kan keluar terus beli lagi. Tapi selebihnya itu kan murah kan. Biaya dapetin squad yang itu kan murah. Sebenarnya terus-terusan itu hampir nggak ada nggak kehabisan bahan sebenarnya. Iya, apalagi kalau memang rajin pembinaan itu memang tetap jalan gitu ya. Dari La Masia sendiri. Nah, terus sekarang ini gimana nih untuk
posisi di liga lah gitu. Itu realistisnya pengennya apa? Realistis sekarang ini Barca itu nanti finish akhir di liga itu di urutan berapa kira-kira? Berapa ya? Ini bisa 2 udah alhamdulillah. Ini padahal Madrid lebih busuk. Tapi Barcelona jauh lebih busuk ini. Nomor satunya siapa sih? Atletico. Suarez ya? Lagi nomor 2. Iya, Barcelona lagi nomor 2. Oh iya. Selisih 10 poin, tapi Atletico masih punya 1 game. Top scorernya Suarez. Iya. Suarez dianggap sudah habis kan. Ngomong-ngomong, Suarez itu kemarin perginya baik-baik atau gimana sih? Kayaknya di internal itu ada kayak friksi tapi nggak kebongkar gitu loh, Mas. Bisa jadi, tapi kalau buat antara pemain sama manajer atau sesama pemain gitu. Kalau buat fans, Suarez itu kelihatan males. Dia bukan Suarez yang dulu. Kalau Suarez yang dulu tuh hustle kanan kiri depan belakang, ngeyel banget. Terus dari gol yang bola-bola nggak jelas, tahu-tahu gol aja, nendangnya nggak tahu tuh kayak apa, tapi gol aja. Kalau belakangan dianggap males, dianggap banyak buang-buang peluang gitu. Ya faktornya mungkin macam-macam sih. Apalagi kemarin ada kasus juga dia yang mau ujian itu ya, ujian paspor mau pakai joki atau mau curang gitu, mau ke Juventus itu. Oh iya, konyol itu. Emang Suarez agak-agak aneh sih. Mungkin orang jenius itu identik dengan keanehan. Oh iya. Emang yang kayak gitu harus semaunya sendiri tuh. Gua dulu itu waktu Suarez di Liverpool, jujur aja waktu dia gigit Evra sama nggak salaman itu gue malu loh. Lepas dari jagonya dia Ivanovic, ya gitu-gitu. Nah, ya. Ini malu gue. Bilang Negrito ke Evra waktu itu. Terus ya, pokoknya di Piala Dunia keanehannya ini digigit. Iya. Pokoknya keanehannya itu masih kadang bikin malu, tapi karena dia jago ya udah. Itu bagian dari karakternya ya. Iya, emang susah diubah. Termasuk beruntung tuh waktu lihat dia ke Senayan itu. Dia Uruguay Indonesia waktu itu. Uruguay. Dua gol atau berapa gol di depan mata waktu itu lihat Suarez. Wah, bisa dia jago. Sama Cavani ya. Suarez Cavani itu. Sama-sama ngeyel. Sekarang di Atletico malah bagus nih. Sialan. Barcelona nggak punya striker yang kayak gitu. Punyanya itu Braithwaite. Apaan tuh Braithwaite itu ya? Saya pun heran nih striker apaan nih Braithwaite itu. Siapa yang nyuruh beli itu? Braithwaite-nya sih nggak salah, dia seneng-seneng aja sih. Iya. Yang milih itu salah. Beli Coutinho itu salah, beli Griezmann itu salah juga. Salah banget. Banget. Itu ada gosip dulu waktu Griezmann dibeli itu kayak nggak disukai Messi ya Griezmann itu ya, apa benar gitu? Bisa jadi kayak proses dapat chemistry-nya lama gitu. Kayak Messi itu susah ini kan, udah lama banget Messi nggak kelihatan happy kan main itu. Nggak enjoy gitu. Itu sampai kemarin ada gosip dia pengen keluar itu kayaknya di dalam udah parah banget, dan sebagian yang emang fans ke Messi sih seneng juga kalau dia keluar biar dia happy gitu. Maksudnya Messi kan segitu jeniusnya ya, tapi beberapa tahun belakangan tuh nggak keluar karena kayaknya semua beban tuh ke dia gitu. Iya. Terus kalau sama yang bantu-bantu nggak ada Mas ya. Iya. Kayak habis Xavi Iniesta kan praktis nggak ada. Thiago udah dibuang. Thiago, iya sayang. Padahal tuh cocok tuh untuk alirin bola gitu ya. Mungkin lebih cocok di Barcelona. Kalau di Inggris lebih fisikal. Iya. Pinter ya. Barcelona banget lah. Nah, sekarang kalau untuk mengenai pelatih sekarang Ronald Koeman sebagai mantan pemain Barca juga ya. Saya ingin itu gimana itu? Sejauh ini penilaian fans terhadap dia. Itu yang gue heran ini ya, pertama yang gue heran itu selain Luis Enrique, setelah Pep itu
pelatih itu tiba-tiba mendadak kayak goblok ya kalau masuk ke Barcelona tuh. Kecuali Vianova itu dulu, Tito Vianova itu ngejar liga di awal, jadi juaranya cepet biar istirahat champion. Tapi ternyata gara-gara full pol-polan ngejar liga pada cedera, jadi pas waktunya champion udah pada habis. Tapi selain itu kayak Valverde itu kan sebelumnya terkenalnya ini dia ngorbitin pemain-pemain muda banyak banget. Tapi di Barcelona nggak kejadian. Terus Setien itu dikenalnya ini, dia nggak kompromi apapun, dia main sepak bola indah, sepak bola nyerang waktu sebelum di Barcelona. Tapi begitu di Barcelona nggak kelihatan tuh, itu aja. Terus itu jadi yang diramalkan sebelum mereka diambil tuh nggak kejadian. Kalau Ronald Koeman ini emang nggak berharap apa-apa sih. Dari filosofi nggak ada, track record nggak ada. Sebagai pelatih juga, aja. Ya termasuk mediocre kalau Ronald Koeman. Dia yang latih yang tim besar apa coba ya? Dari Valencia, terus ada Everton di Belanda. Iya. Mana yang sukses? Berarti di antara manajer-manajer berkewarganegaraan Belanda, Ronald yang pernah ngelatih Barca, Ronald Koeman boleh dibilang paling bahasanya nggak jelas. Nggak jelas. Paling nggak jelas. Beda sama misalnya Frank Rijkaard gitu ya, beda ya. Beda lah, beda dong. Rijkaard treble dong. Rijkaard champion sekali. Iya. Ya. Oh iya, champion. Nggak treble, double ya. Lawan Arsenal ya. Double kalau nggak salah. Yang treble tuh Pep yang 2009. Ya. 2009 seingat saya sama yang Luis Enrique 2015. Ya, Oke, ini sekarang kalau untuk apa ya? Kita flashback dulu lah. Waktu tensi Messi lawan Ronaldo yang masih hot-hotnya itu gimana? Enjoy nggak menikmati ya ibaratnya siapa yang paling the best gitu selama mereka di Klasiko katakanlah gitu. Gimana? Ya kalau the bestan ya buat gue Messi lah, itu sudah no question. Tapi gue juga jangan salah. Tapi jangan salah kalau buat gue Ronaldo itu monster. Dia luar biasa. Maksudnya gini, kalau gue kalau Messi lawan Ronaldo dulu, gue perbandingannya gini. Kalau kita ngomongin Messi, kita akan bandingin dia sama Maradona atau Pele. Tapi kalau kita ngomongin Ronaldo, kita akan membandingkan dia dengan Messi. Itu menurut gue kayak gitu. Tapi kalau Ronaldonya sendiri sih dia monster. Kalau misalkan kita bandingkan pas di peak-nya, di usia peak sih kalau Ronaldo dibandingin sama Ronaldo botak, gue milih Ronaldo botak lebih bagus. Tapi Ronaldo itu dari umur belasan sampai sekarang bisa jaga kondisi sedemikian dengan kualitas main yang kayak gitu tuh luar biasa tuh. Itu jarang banget. Mungkin Messi bakal pensiun duluan mungkin dibanding Ronaldo. Ya. Padahal lebih tua Ronaldo dari Messi. Lebih tua Ronaldo 1 tahun lebih dikit kayaknya. Ini kira-kira kalau Messi pindah ini kira-kira kemana nih? City, PSG atau yang lain? City dong. Tempat-tempatan. City, ya. Biar nyaman sih di situ. Situ ada Pep. Kayaknya dia nggak bisa kalau nggak ada Pep. Nah, terus untuk laga UCL berikutnya lawan PSG, itu di kandang dulu atau di PSG dulu ya kalau nggak salah? Di Camp Nou atau di Parc des Princes? Itu peluangnya gimana kira-kira? Ya, peluangnya gimana kira-kira? Kalau dari PSG juga lagi hancur nih. Iya, makanya. 50-50 banget itu soalnya. Jadi Barcelona itu punya modal banyak sih. Dia kalau ngeklik tetap bisa paling atas sih sedunia. Kalau ngeklik masalahnya. Tapi masalahnya ngekliknya itu yang susah. Dimanapun juga dia tetap punya tengahnya juga kalau dikelola bagus tuh masih bisa keren tuh. Ya. Jadi kalau sekarang ini dari kiper Ter Stegen, terus kalau untuk back four-nya yang ideal tuh siapa itu? Dance, Pique. Susah. Pique kan Pique belum sehat. Belum fit. Kalau kiri, kiri tuh Alba tuh ini ya. Dulu sebenarnya Alba tuh punya dia tuh nyerangnya kenceng banget. Dia butuh backup gitu.
butuh back yang bisa backup area kosongnya dia. Kalau backnya partner back tengahnya ini DLC-nya ini nggak bisa cover, keteteran banget. Sekarang nggak ada. Sebenarnya yang paling bisa ya Titi, tapi habis cedera nggak balik lagi, performanya jadi lambat ya. Iya, Titi udah habis kayaknya, Mas. Kayaknya udah habis. Kalau otaknya masih bisa dia, tapi otot udah enggak. Iya. Kalau tengah tetap Bosquet, terus siapa lagi ya? Itu Pjanic dipakai ya kemarin? Sering dipakai ya Pjanic? Enggak. Dia cadangan-cadangan aja tuh. Iya. Lah. De Jong, iya. Iya, sama Pedri keren banget Pedri. Pedri anak kecil tapi keren banget ya. Jadi formasinya 4-3-3 ideal ya. Depannya tentu Messi, Griezmann sama Braithwaite atau siapa? Sekarang lagi sering Dembele. Messi di tengah. Ya, Ousmane Dembele. Tapi kalau Ansu Fati prospeknya gimana? Bagus banget harusnya. Ya, tapi kita lihat pasca cedera ini dia bisa balik ke forma nggak? Soalnya kalau cedera ini rawan ya, apalagi di umur segitu. Dia kan kalau kecil tuh, kalau kemarin kan kelihatan dia berani banget, terus cara ambil keputusannya kan bagus. Tapi kalau dia di usia yang segitu cedera, balik laginya kan kondisi mentalnya belum tentu balik lagi. Kalau dia nggak bisa dapat itu, bakal stuck lagi perkembangannya. Itu banyak banget kan dari Barcelona yang dianggap ini wonderkid tapi nggak jadi. Iya. Semoga Ansu Fati kalau di FM sih Ansu Fati jadi bagus. Sama kayak Boyan Kerkic, siapa lagi tuh yang gitu. Pedro, Traore, Theo, Oriol Romeu. Ya. Terus yang hot nih kita kemarin bahas sebelumnya nih yang soal utang Barcelona, emang segede itu ya? Yang belum lunas? Bisa jadi. Kayaknya sih iya. Kalau secara nominal kayaknya bener, cuman narasinya itu yang nggak tahu. Karena digadang-gadang mau bangkrut gitu. Ya kalau nilainya segede gitu, ya wajar kalau kita ngomong mikir ini mau bangkrut. Kalau kata boardnya sih ini pengaruh pandemi ya. Kalau nggak pandemi, sebenarnya biaya bulanannya itu ketutup. Iya. Itu beli pemain asal-asalan banget. itu dari anehnya memang nggak cuma segini, kayak waktu dulu pernah beli kayak Dimitro Sierginski, terus siapa lagi itu kan pernah juga yang nggak jelas-jelas dibeli ya. Iya. Dulu sih nggak terlalu banyak. Bu Johnson kalau dulu. Bu Johnson masih mending ada. Iya. Masih nyetak lah, masih nyetak dia gol dia. Iya. Itu aja masih mending ya. Sekarang itu masih mending. Nah, Paulinho ya. Iya. Nah, tapi sekarang banyak bersabar lah ya kalau sekarang sebagai fans Barcelona. Derby El Clasico. El Clasico nggak asik lagi. Dua-duanya jelek El Clasico. Madrid jelek, Barcelona jelek. Aduh jelek-jelek kan. Yang paling berkesan, Mas. 5 aja. 5-1. Formasi kapan? Oh, kalau ya skornya, ini dong. Kalau era Busquets, Xavi, Iniesta dong. Ya. Busquets, Xavi, Iniesta, depannya Thierry Henry. Ya. Lebih senang Villa sih, via Pedro. MVP. Messi via Pedro. MVP. Ya. Itu pas dipegang Pep, Spanyol juara kan. Ya. Itu fondasi timnas Spanyol di situ memang waktu itu. Ya, itu pelatih itu Del Bosque itu ke pemainnya tinggal bilang, "Lu main kayak yang Pep ajarin." Gitu. Terus dia duduk aja lihat. Sampai di timnas kayaknya di timnas pun Sergio Ramos kadang-kadang cadangan juga ya. Puyol Ramos bek kanan. Ramos jadi bek kanan kan, bukan di tengah. Ramos bek kanan. Bek kanan, kiri Alba. Tapi double pivot ya, Xabi Alonso sama Busquets. Oh iya, betul. Depannya Xavi, si Iniesta AML.
terus kanan Pedro, depan Villa. Depan Villa, iya. Kadang-kadang di rotasi sama Torres kalau memang perlu Torres, number 9. iya, tengahnya Fabregas. Kemarin waktu lihat Torres, lihat nggak? Dia udah keker gitu. Saya aja kaget. Iya, ini boncer Iya, mana iya. nih? Tukang pukul mana Iya, ini? Gini banget. Foto. Tatonya, ya Allah. Tatonya ya. Kasihan Torres tuh. Lepas dari Liverpool, kasihan. Iya, itu kayaknya memang Abramovich itu yang pengen banget. kutukan duit. striker. Iya. Shevchenko ya. Shevchenko, terus sebelumnya ada Mateo Kezman juga gitu kan, flop juga. Crespo. Oke, sekarang mau ini apa namanya? Tentunya harapan-harapan pemain yang masuk siapa aja tuh nanti? Yang pengen balik gitu atau pengen dibeli? Ada nggak? Pasti ada ya. Pingin Xavi masuk aja dulu sih. Menjadi pelatih. Xavi jadi pelatih. Iya. Ingin Xavi pelatih ntar biar dia. Soalnya kalau gua pribadi ngambil dari Barcelona B aja banyak yang udah oke sih buat ngisi di situ. Soalnya kalau pemain sekarang kan kebanyakan, daripada ngambil pemain yang baru mending dibuang-buangin yang nggak penting. Cuman emang back tengah perlu sih, back tengah perlu banget. Yang penting masih sama filosofinya masih tetap ya dipertahankan ya, filosofi Barcelona itu ya. Iya. Yang mungkin nggak mungkin Jose Mourinho menangani Barcelona dengan permainannya seperti itu. Iya. Nah itu yang kalau menurut gua kan itu emang zaman Pep sama Mourinho itu paling seru, soalnya kalau nggak ada Mourinho permainannya timnya Pep itu nggak bakal naik terus. Timnya Pep tuh bagus, ketemu Mourinho yang kayak gitu, antitesisnya dia harus naik lagi, Mourinho naik lagi gitu terus, itu yang bikin asik malah. Meskipun nggak terlalu suka gaya mainnya Mourinho. Kalau menurut gua kan Mourinho itu reaktif football. Kalau Pep itu inisiatif football. Pep lawan siapa aja ya dia pada prinsipnya bakal main kayak gitu. Nah, mau ngomongin soal Mourinho, jadi kita flashback ke 2010 semifinal leg kedua. Wah, itu gimana nontonnya tuh? Bergetan nama Mourinho-nya gimana tuh? Sebesar apa? 2010 lawan siapa ya? Inter. Waduh. Iya. Wah. Yang dikurung Inter itu. Buset. Itu sama Milito. Itu Milito ya? Iya, itu Milito yang kartu merah sih. Itu jadi bek kanan. Itu bek kanan. Itu sampai jadi bek kanan tuh. Aduh. Ya waktu itu sih ya gitulah. Patah hati lah. Udah kayak gitu. Tapi ya gimana lagi kalau selebrasi Mourinho yang waduh itu songong banget tuh. Emang ngeselin. Iya. Emang ngeselin itu emang provokatif itu selebrasinya ya, yang pas lolos ke final itu, kalah 0-1 itu. Ngeselin lah itu. Itu yang bikin gak suka banget. Baru gue lihat selebrasi manajer se-eksplosif itu loh. Maksudnya kalau klub kan cuman lari gitu kan, tapi nggak memprovokasi gitu. Kalau ini itu dari dia waktu di Porto itu, di Old Trafford. Dia nyamperin supporter tandang. Itu pertama kali saya lihat Mourinho kayak gitu. Iya, itu. Ya dia layak sih. Itu yang finalnya Porto lawan Monaco, Bro. Iya, yang finalnya Porto Monaco ya, benar. Oh, Mourinho layak ketemu sih kayak MU gitu. di kan, gimana pun juga underdog. Ini ada satu nggak keinginan mau ke Camp Nou gitu, atau udah pernah jangan-jangan ke Camp Nou-nya gitu coba. belum. Ya mudah-mudahan sih. Amin. Ya, atau ke Old Trafford juga nggak apa-apa, Camp Nou nggak apa-apa, ke Lazio, ke Roma juga. Iya tuh itu keinginan kita. Ke Lazio. Kotanya kan tetap di Roma maksudnya. Oh iya. Kotanya di Roma. Olimpico tetap Olimpico. Iya. Tapi ketemunya tetap sama Mihailovic sama Salas ya.
Iya, Mihailovic ya. Veron sih, ini atau Veron, gue paling suka Veron. Iya. Atau BP Veron yang gagal di MU ya. Atau sama Giuseppe Pancaro. Giuseppe Pancaro itu ke Milan juga tuh. Papali. Nesta aja ke Milan. Kipernya Marsegiani. Bobo Vieri juga sempat. Aduh, tua banget kita ya waktu itu. Nestor Sensini juga situ ya. Sensini. Iya, Nestor Sensini. Oh, iya. Berarti jebolan Parma ke Lazio ya waktu itu ya. Iya, berapa banyak. Ya? Crespo, Veron. Iya. Veron, Iya, benar. Almeida tuh Parma. Matias Almeida ya. Nestor Sensini, Matias Almeida. Sampai sekarang nggak terima loh kalau Nesta dibilang legendnya Milan. Ya enggak lah, dia legendnya Lazio. Gue sebagai Milanisti malah berterima kasih Lazio sudah mendidik dia dengan baik dan benar. Jadi Terima di Milan kasih tinggal Lazio beli Crespo. kipas-kipas. Jadi abis Lazio juara itu kan beli Crespo, kemahalan kayak habis itu bangkrut. Stam aja mau dibayar pakai saham kan waktu itu. Makanya pada cabut-cabut semua, Lazio-nya hancur udah. Pada dijual-jual. Nesta kalau Lazio-nya masih kaya kayaknya juga nggak terpaksa pergi. Iya. Zaman Mungkin itu belum ada trading gitu, belum kenal trading. Mungkin kalau udah ada trading mungkin Lazio bisa lebih ini kali ya. Gue juga nggak terima Nedved dibilang legend Juve. Siapa? Oh iya, itu legend. Iya. Legend Lazio tuh Nedved sama Poborski. Sama kayak Mihailovic, itu kan legendnya Lazio bukan Inter ya kan. Enggak. Kalau Mihailovic itu bukan legendnya Lazio, legendnya Sampdoria. Oh iya. Oh iya itu. Nah, itu yang gue nggak tahu. Lombardo. Ada yang lebih tua rupanya. Umur. Oh ya, ini balik lagi ke Barcelona. Kemarin nonton nggak yang lawan Bilbao? Pertandingan terakhir Liga ya? Tonton highlight sih. Pas kardus. Kalau kata Coach Justin, pas kardus. Gua sekarang fans Barcelona kardus sekarang karena terlalu banyak kekecewaan. Udah nggak ngelihat pemain-pemain tuh nggak semangat, nggak happy. Larinya tuh off the ball-nya tuh nggak banyak gitu. Ini yang gue bilang ini ya, gue pernah nulis di blog gue, ini Pep effect sebenarnya. Karena zaman Pep itu harapan pemain Barcelona itu jadi ketinggian. Main bagus dan menang, terus main terbuka, nggak banyak defense, terus pemain-pemain dari akademi sendiri dan lain-lain lah yang. Jadi sekarang kalau dulu kan menang tapi mainnya nggak bagus pada kecewa tuh. Ya. Sekarang udah main nggak bagus, kalah lagi. Mas Mahe, yuk gabung di supporter Indonesia, supporter Barcelonanya Indonesia juga nggak? Official? Komunitas. Sering ikutan gitu? Acara-acara dulu komunitas? Enggak. Dulu join di Twitternya. Sama di Facebook ya, grup Facebook. Iya, Indo Barca. Indo Barca. Ya. Jadi kalau nobar pernah juga berarti? Pernah waktu final champion terakhir itu kapan? Lawan Juve. Oh iya benar, lawan Juve di The Breeze ada tuh. Waktu The Breeze gue datang sama. Ya. Itu terakhir tuh. Semifinal champion 2018-19 tuh. Itu giving away unggul 3-0 dari Liverpool ke 4-0. Itu benar-benar momen yang kacau ya Mas ya. Kayak nggak ada nggak ada semangat gitu. Kayak Iya. Kalah ya udah gitu. Itu waktu Ousmane Dembele nyanyain peluang itu, yang harusnya gol keempat itu, yang harusnya gol keempat di home itu gimana Mas? Game sebelumnya ya itu antara ini ya. Itu gol keempat lah ya. Maksudnya kan udah ada 3-0 tuh. Ya kita bisa nyalain Dembele-nya sih oke, tapi dari 3-0 bisa kebalik itu aja ya bukan
salah Dembele sih, itu salah semua itu. Kalau nggak fair juga kalau Dembele doang yang disalahin. Kalau nyanyiin peluang ya emang salah, tapi 3-0 gitu bisa kebalik. Kayaknya di situ di pertandingan yang Anfield itu cuma Jordi Alba yang bagus ya. Maksudnya yang standar, yang penampilannya standar itu Jordi Alba gue lihat. Iya. Nah, kalau gue ngerasa yang paling hilang tuh kayak Mascherano. Sejak Mascherano hilang, itu nggak ada lagi yang leader teriak-teriak gitu. Sebelumnya kan Puyol. Oh iya. Puyol tuh gue nyebutnya playmaker mental tuh, playmaker moral. Dia yang bisa ini ngatur kalau temennya misalkan selebrasi kebablasan diingetin nggak usah gitu. Kalau lagi down disemangatin lagi. Dia yang ngatur gitu. Habis Puyol hilang, Mascherano, meskipun kaptennya bukan Mascherano, tapi dia yang bagian teriak-teriak kayak gitu. Sekarang nggak ada. Karena Messi itu silent leader ya. Dia nggak mimpin lewat teriak-teriak. Itu yang makanya kesannya Messi itu ngambekan kalau misalnya timnya lagi ketinggalan. Nggak ada kayak Ronaldo gitu yang nyemangatin timnya. Ronaldo lebih eksplosif ya, lebih ngomong, lebih teriak-teriak lah ke teman-temannya. Kalau Messi enggak sih, dia tipe leadernya itu ngasih contoh, terus teman-temannya ngikutin gitu. Tapi kadang-kadang nggak cukup sih kalau sekarang. Sesi terakhir nih terpaksa karena waktu juga dan juga jatah waktunya masih basic Zoom ini. Terakhir, yang pertama all the best pemain Barcelona menurut Mas Mahe siapa? Zaman Pep lah. Si Valdes. Gue sekarang sih nganggap Ter Stegen paling bagus ya, itu paling bagus sekarang saat ini. Tapi gue lebih prefer Valdes, terus Puyol, Pique, Dani Alves, Alba, Busquets, Xavi, Iniesta jelas. Henry apa Pedro ya? Pedro kemana Mas? Ya itu apa Via ya? Antara itulah. Bingung. Messi jelas. Via Henry deh. Henry sama Via deh. Tapi Via sama Eto'o nih tipis. Iya. Luis Figo enggak Mas? Luis Figo yang dilempar kepala itu kan. Ih, ngeri itu. Kepala babi. Luis Enrique sama Luis Figo ya yang kebalik-balik. Enrique kan Madrid ke Barca, Figo-nya Barca ke Madrid. Nah, kalau yang untuk jadul prefer mana? Johan Cruyff, siapa lagi tuh? Stoichkov, Romario atau siapa? Kalau yang dari jadul, dari era jadul. Oh, jadul. Cruyff itu kan ini dewanya di Barcelona lah. Oh, iya. Cruyffisme lah itu. Itu udah nggak terbantahkan itu. Sukses pemain dan manajer ya. Iya. Filosofinya juga dari dia. Meskipun nggak selalu menang. Iya, meskipun nggak selalu menang, tapi dasar-dasarnya dari dia. Nah, yang terakhir, pesan-pesan buat Tex Army FC dan tentunya ya fans-fans Barcelona pada umumnya. Silakan, Mas. Wah, kalau sekarang tetap jaga kesehatan. Kita banyak-banyakin ngobrol kayak gini ya, hindari konflik beneran. Kita banyakin konflik diskusi. Enak kalau ngobrol kayak gini, meskipun beda pendapat kan nggak apa-apa, dibanyakin aja. Jelasin pendapatnya. Sehat selalu yang penting. Siap. Kami juga makasih atas waktunya Mas Mahe. Semoga nanti kita makasih udah diundang. Kalau di UCL Barcelona lolos, insya Allah kita undang lah. Sama yang enak kalau lawannya siapa mana nanti ya kan. Entah itu Atalanta mungkin. Kita nggak tahu. Oke. Ya, Lazio. Terima kasih buat... Lazio. Europa League dong. Oh, Piala Super Eropa. Lazio lawan Munchen. Lazio lawan Munchen. Oh iya. Oh, Munchen. Iya. Bayar. Oh iya. Ini kan 8-2 lagi nanti. Juara bertahan. Ya, kayak lebih kayaknya. Tapi Lazio ini sekarang lagi bagus. Dia lagi naik. Iya.
Oke, terima kasih buat Mas Mahe. Saya ucapkan Sama-sama. juga terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like dan subscribe, like dan apa itu namanya share. Kami apresiasi sekali. Jangan lupa kita juga ada di Spotify. Nanti kan ada konten khusus Spotify ya. Mudah-mudahan ada terrealisasi. Saya dengan ini terima kasih kepada Mas Mahe sekali lagi. Saya Ucup Kerik dan rekan Sama-sama. saya. Sukses selalu. Saya Didik Haman mengucapkan terima kasih, jaga kesehatan. Sampai jumpa dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.